Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Kembali lagi bersama podcast Suara Bangga Kencana. Yang kali ini kita kedatangan narasumber dari Balai Penyuluh KB Kecamatan Kedurang Ilir sendiri. Boleh Kak, silakan kenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Heni untuk undangannya nih. Ya Kak, sama-sama. Ya, harusnya teman-teman di rumah udah pada tahu deh ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Khalifa Siti Aryani. Jadi teman-teman, hari ini saya yang akan sharing-sharing ya Kak. Yeah. Sharing-sharing mengenai stimulasi bahasa di anak usia dini. Ya, sebelum kita mulai berbincang-bincang, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah menonton, ada 5.000 orang. Wow. Nah, kali ini banyak sekali kayak yang nonton, kayaknya lagi nungguin nih. Kapan sih podcast Suara Bangga Kencana dari Balai KB Kedurang Ilir? Kalau misalnya kita sapa-sapa nih, dari siapa ini? Dari Kak Nesti. Wah, Kak Nesti ini selalu nonton live ya. Iya, penggemar setia kayaknya ya. Ya. Untuk yang sudah menonton live kita dan sudah bergabung, tetap pantau terus live kita pada hari ini karena kita akan membahas stimulasi bahasa untuk anak. Nah, Kak Cindy nih. Ya. Kemarin kan beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang stimulasi anak usia dini. Nah, bisa nih Kak diulas kembali, apa sih itu stimulasi anak usia dini? Ya mungkin teman-teman di rumah yang waktu minggu lalu tuh ada yang nggak nonton mungkin ya Kak. Yang jadi kali ini nonton. Iya, jadi kita bahas lagi, sharing-sharing lagi sebenarnya apa sih stimulasi anak usia dini ini. Oke, jadi stimulasi anak usia dini ini merupakan suatu upaya ya Kak, kita bisa katakan suatu upaya karena ini orang tua yang berperan di sini. Jadi orang tua yang membantu anaknya dalam berproses bertumbuh kembang pada masa usia dininya di bawah usia 5 tahun. Dimana untuk proses-proses stimulasi ini tidak hanya kemudian stimulasi kognitif, dan hari ini kita akan membahas dari terapi. Orang tua juga harus mengajari ya Kak ya stimulasi bahasa itu karena itu sangat penting. Takutnya nanti anak kita kalau tidak diajari tidak bisa mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan bahasa ini sendiri. Apa sih bahasa yang baik dan benar? Apa sih bahasa yang tidak boleh kita katakan gitu ya Kak ya? Iya, benar sekali Kak. Seperti yang Kak Cindy bilang tadi nih. Kak Cindy bilang ada stimulasi bahasa. Nah, stimulasi bahasa itu seperti apa nih Kak? Boleh dijelaskan sedikit? Ini kan sesuai tema hari ini ya Kak. Iya. Jadi hari ini kan temanya stimulasi bahasa. Jadi di sini saya akan sharing-sharing kepada teman-teman yang ada di rumah mengenai apa sih sebenarnya stimulasi bahasa ini. Jadi stimulasi bahasa ini sesuai dengan judul, di mana kita sebagai orang tua itu mengajarkan anak kita untuk berbahasa yang baik dan benar. Dimana kalau kita ketahui kan ya Kak, kalau anak-anak kita tuh kalau misal masih kecil, itu kan pasti diajarin berbahasa yang baik dan benar dong. Iya, pastinya diajarin lah Kak. Iya, diajarin. Udah tuh untuk kosakata pertamanya mungkin dia hanya bisa menyebutkan mama, papa atau mamam, ya kan? Betul. Cuman itu. Jadi kita apa sih tugas kita sebagai orang tua? Jadi kita sebagai orang tua tugasnya ngajarin gimana sih anak kita ini bisa berbicara yang baik dan benar, nggak cuman bisa mama, papa atau mamam gitu.
Kadang nih Kak, ada kan beberapa orang tua Ya. tidak mengajarkan anaknya bagaimana cara menyebutkan mama, papa, makan atau haus. Nah, kadang juga kan itu disebabkan oleh orang tuanya ini tadi sibuk. Apalagi kan zaman modern sekarang orang tua lebih suka atau lebih banyak aktivitas di luar seperti kerja, atau orang tuanya ini tadi pulang sudah malam. Kadang anak itu dititip oleh orang tua atau kadang dititip oleh pengasuh. Iya, benar. Nah, sebenarnya dampak dari kalau kita tidak mengajarkan stimulasi bahasa ini tadi terhadap anak apa sih Kak? Oke, kayaknya banyak ya kayak perempuan karir atau orang-orang tua yang lebih memilih anaknya diasuh dengan orang lain. Iya, ya, Kak. betul. Apalagi kalau di kecamatan kita ini kira-kira apa seperti itu atau kembali ke orang tua pengasuhannya? Kalau dari kecamatan Kedurang Ilir sendiri ya Kak ya, ada beberapa yang memang dititip dan ada juga yang beberapa memang orang tuanya yang mengajari atau mengasuh si anak ini tadi. Tapi balik lagi ke orang tuanya, kadang ada beberapa orang tua yang tidak mengajarkan atau orang tuanya itu sibuk main gadget. Nah, jadi untuk memperhatikan anak ini tadi kurang. Padahal kalau misalnya anak kita itu sudah usia 9 bulan, 8 bulan itu sudah bisa kita ajari kayak mama atau papa. Kadang Iya, ada harusnya nih. udah bisa lebih dari itu. Iya, kadang ada nih Kak. Di suatu rumah Oke. anaknya sudah berusia 1 tahun. Tetapi dia itu belum bisa bicara atau memanggil orang tuanya. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya dampaknya Iya. sangat berpengaruh untuk anak itu sendiri ya Kak. Takutnya nanti kalau misalnya dia sudah dewasa, kosakata atau cara dia berbicara terhadap temannya itu tadi Masih kurang belum nyambung. kali, Iya, kurang nyambung ini tadi. Oke. Jadi itu tadi yang Kak Heni ceritakan itu merupakan salah satu dampaknya. Jadi kita sebagai orang tua kalau kita nggak ngajak anak kita berbicara, nggak kita ajarin gimana sih sebenarnya cara menyusun kosakata yang benar, nanti anak kita tuh kalau misal kumpul sama teman-temannya dia nggak bakal nyambung gitu. Iya, Misal betul. diajak ngomong dia nggak nyambung, dia nggak ngerti apa sih sebenarnya yang diomongin dengan teman kita ini gitu. Karena kan dia belum dikenalkan. Iya. Cara misalnya kan anak itu tahu kalau itu ayam pasti dari orang tuanya. Iya, benar. Nak, itu ayam. Itu ayam, itu bebek gitu. Kadang kalau misalnya kita kan baru pertama kali nih mengajari anak. Kadang ayam, kalau ayam itu kita sebut kucing, pasti yang di pikiran anak, oh iya itu kucing gitu kan. Karena kan awal mulanya si anak ini belajar dari orang tua. Kalau orang tuanya aja udah salah nunjukin, gimana dong? Nah benar, berarti stimulasi bahasa itu sangat penting ya Kak untuk anak usia Benar dini sekali, tadi. Berbicara tentang stimulasi anak, Ya. stimulasi bahasa maaf. Apa sih pentingnya stimulasi bahasa ini tadi Kak? Seperti yang kita kan tadi udah cerita nih panjang lebar mengenai stimulasi bahasa. Jadi kenapa sih sebenarnya stimulasi bahasa ini penting? Kenapa harus diterapkan ya Kak? Iya, betul. Jadi stimulasi bahasa ini penting diterapkan karena stimulasi bahasa ini membantu perkembangan kognitif anak, di mana anak ini lebih bisa memahami konsep gitu. Jadi konsep yang dimaksud di sini kayak ya tadi misal anak kita bermain nih sama anak-anak seumurannya, dia bercerita tapi anak kita nggak nyambung dengan apa yang diomongin dengan teman-teman kita apa ya gitu. Kalau bahasanya tuh sekarang kayak pelangap pelongo gitu mungkin ya kan. Jadi kayak nggak ngerti apa sih yang dibicarain teman Dia aku nggak ini tadi. nyambung, iya, Gitu dia ya nggak Kak ya. nyambung. Kemudian stimulasi bahasa juga itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kepada anak. Kenapa demikian? Karena misal anak kita nggak bisa nih menyusun kosakata yang baik dan benar. Jangankan ngobrol, dia mau ngomong nunjuk sesuatu itu, dia aja nggak tahu itu apa. Jadi kan kalau dia bergabung, gabung nih sama teman-temannya, dia nggak bisa ngomong. Jadi kan tingkat kepercayaan diri dia berkurang. Mungkin dia bisa jadi dijudge kayak ih nggak bisa ngomong gitu mungkin ya gitu. Mungkin juga dia nggak ngerti apa sih yang harusnya kan kita duduk di kursi. Karena tidak diajari stimulasi bahasa ini tadi, duduk di mana ya kayak gitu mungkin ya. Oke.
Kemudian memudahkan anak juga untuk bersosialisasi ya, berhubungan juga dengan rasa percaya diri tadi. Kemudian mencegah anak keterlambatan berbicara atau speech delay. Itu sama kayak yang ditanyain tuh sama di ini juga ada tentang speech delay. Jadi stimulasi bahasa ini juga tadi bertujuan untuk kita agar anak kita tuh tidak terlambat berbicara, tidak speech delay gitu. Wah, ternyata stimulasi bahasa ini sangat penting ya, Kak ya. Kita break dulu atau mau baca komen dulu nih, Kak? Boleh. Kita baca komen dulu ya, Kak ya. Wah, ini ada yang bergabung sekitar 5.000 orang nih. Wow. Ternyata penonton podcast Suara Bangga Kencana ini udah banyak ya, Kak. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Kak, dari Kak Sang Saka. Oke. Halo Kak Sang Saka, terima kasih yang sudah bertanya di live kita pada hari ini. Pertanyaannya, apa solusi untuk anak yang speech delay? Nah, Kak, apa tuh Kak? Solusinya yaitu tadi kita sebagai orang tua berusaha nih ngajakin anaknya ngobrol. Atau mungkin Kak Sang Saka ini punya anak tapi dalam kehidupan sehari-harinya kurang diajak interaksi. Kayak misal kan biasanya tuh ada 2 tipe nih orang tua. Yang satu dia cuek, kayak kalau anaknya nggak ngomong ya udah dia diam aja. Mungkin dia merasa dirinya itu menguras energi ngobrol sama anaknya. Yang kedua ada yang ibu-ibu tuh emang cerewet banget ngajak terus anaknya ngomong gitu. Nah, Kak Sang Saka ini yang posisi yang mana gitu? Kalau misal Kak Sang Saka ini di posisi yang cerewet udah ngajak ngomong, itu udah bagus. Tapi kalau misal yang posisi yang kedua malas ngobrol sama anak kecil, nah itu harusnya ditingkatkan lagi. Anak-anak kita tuh harusnya diajari lagi kosakata yang lebih banyak biar anak kita paham gitu. Apa sih sebenarnya gitu? Speech delay ya. Jadi kalau yang pertama nih Kak katanya. Mungkin bisa diajak bergabung anaknya sama teman-teman yang lain. Mungkin dia sering di rumah sendiri. Gitu. Bisa diajak bergabung dengan teman-teman yang lain biar dia nggak itu introvert ya. Terus bisa juga nih diajak berbicara dari hati ke hati, atau bisa juga kita ajak bermain bersama teman-teman yang seusianya nih Kak. Iya, diajak gabung biar dia nggak jadi introvert gitu. Lebih diajak ke bermain bersama teman-teman. Sering-sering aja Kak diajak ngobrol. Ngobrol tuh jangan cuman kita aja, tapi diajak biar dia timbal balik gitu. Ada feedbacknya dari anak kita tadi ya Kak ya. Tuh main HP terus anaknya Kak, tuh. Ambil HP-nya Kak, dibatasin. Sejam sehari, kalau misalnya anaknya masih kecil, sejam sehari main HP. Iya. Terus kalau kita membatasi anak main HP juga jangan langsung diambil HP-nya Kak, kayak betul. Dikasih ini ya Kak, kayak dikasih pilihan yang lain. Atau diajak, nak jangan main HP terus, yuk kita main buat rumah-rumahan atau main keluar gitu Kak. Emang kebanyakan anak-anak yang sering main HP nih dia jadi malas ngomong. Jangankan anak-anak kita yang orang dewasa aja kayak kalau udah malas. main HP, kalau udah main HP, aduh malas banget ngomong sama orang lain. Enaknya juga scroll gitu. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi di anak kita gitu. Iya Kak. Nih bagaimana Kak Sang Saka? Kalau misalnya anaknya tetap mau main HP, nggak mau banyak berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, Kak Sang Saka harus tegas sebagai orang tua. Benar. Tapi tegas ini tadi jangan sampai memarahi yang bisa menyakiti hati anak kita, karena itu bisa merusak mentalnya dan juga bisa membuat anak kita ini tadi jadi ngelawan, bukannya mendengarkan, tetapi ngelawan kita sendiri Kak. Benar. Jangan sampai kayak gitu nanti anaknya jadi takut sama orang tua. Takut pulang ke rumah. Nah Kak Cindy, kita kan udah beberapa membahas nih, udah banyak sekali yang kita bahas. Nah
dari apa sih itu stimulasi bahasa, tadi sudah Kak Cindy jelaskan. Terus pentingnya stimulasi bahasa untuk anak usia dini. Nah, cara praktis stimulasi bahasa di rumah itu gimana nih Kak? Gimana, boleh diulang cara praktisnya ya? Cara praktis Oke. stimulasi bahasa di rumah. Cara praktisnya tuh sebenarnya nggak susah ya Kak. Yang pertama itu bisa diawali dari orang tua. Gimana sih orang tua? Balik lagi ke orang tua ya Kak, karena orang tua ini di proses tumbuh kembang anak, khususnya di 0 sampai 6 tahun itu sangat penting. Jadi orang tua itu sebenarnya wajib sekali untuk menemani proses tumbuh kembang anak. Nah, caranya apa? Yang pertama, kita bisa mengajak anak kita berbicara sejak dini. Contohnya kayak tadi diajarin dari mulai hal-hal yang sederhana. Kalau misal diajak keluar, ini loh nak bebek namanya gitu. Atau ini loh nak namanya gunung gitu, dikasih tahu. Terus harus diajak ngobrol terus ya Kak ya. Harus anak diajak itu. ngobrol. Karena perkembangan otaknya itu apalagi awal-awal pasti juga belum terlalu banyak tahu. Benar. Gitu kan Kak. Jadi apa yang kita bicarakan, kalau misalnya ini tadi kata mama ini namanya itu. Nah, pas kata teman ini namanya itu. Nah, gimana itu? Dia jadinya bingung dong nanti, Kak. Bingung kalau misalnya kita tidak mengajari anak ini tadi. Selanjutnya apalagi ini Kak? Kemudian ada juga kalau orang-orang tua yang orang tuanya suka membaca buku, anaknya dibacakan buku cerita. Nah, karena membacakan buku cerita tuh salah satu menambah kosakata anak. Karena kan di buku-buku cerita, apalagi sang kancil itu kan banyak menemukan kosakata baru, cerita-cerita baru. Jadi wawasan anak jadi lebih terbuka. Oh, kayak gini ya jadinya gitu. Jadi kan anak bisa diajak berimajinasi gitu. Wah, saya termasuk yang tidak pernah dibacakan buku cerita nih Kak. Mungkin itu itulah kenapa saya merasa kayak kosakata itu kurang. Mungkin karena itu ya Kak penyebabnya. Penyebabnya. Nah, untuk kakak yang ada di rumah yang lagi nonton, usahakan kalau anak kita itu sebelum tidur, selesai maghrib nih, kan disuruh tidur. Nah, usahakan anak kita itu diceritain atau didongengin. Dibacain buku cerita. Biar menambah imajinasi dan kosakata anak ini tadi ya Kak ya. Wah, ternyata penting juga ya Kak. Itu menjadi pembelajaran nih untuk Itu saya juga kedepannya juga ini Kak. mempengaruhi ini loh, efektivitas tidur kita. Kayak itu kayak bisa lebih nyenyak tahu Kak. Jangankan anak kecil, kita yang dewasa aja, misal sebelum tidur kita dengerin cerita tuh enak tuh. Jadi mungkin bisa juga kebawa mimpi ya Kak ya. Karena imajinasinya tadi jadi sampai ke bawah mimpi. Wah, ternyata aku baru tahu juga nih Kak ya dari narasumber kita ini sangat memberikan informasi yang berguna nih untuk kita. Bukan cuma untuk anak usia dini tapi juga untuk pembelajaran untuk ibu-ibu muda juga yang ada di rumah yang lagi nonton. Wah, ini ada yang komen nih Kak. Semangat Kak Cindy dan Kak Heni. Aduh, terima Wah, kasih. terima kasih dari Gabut. Siapa ini Gabut? Penggemar nih kayaknya udah sering nih nonton. Wah, ini nih Kak. Apa? Kayaknya apa ini? Kayaknya butuh konsultasi lebih lanjut. Bagi WA-nya. Yang mau konsultasi bisa langsung datang ke kantor kami. Iya. Kak Sangsaka dari mana nih Kak? Bisa ke kantor KB Kecamatan Kedurang Ilir. Wah, ini apa lagi nih? Kata Kak Gabut, kalau belum punya anak gimana ya Kak? Wah, kalau belum punya anak bisa kita mulai dari sekarang belajar. Kalau misalnya sudah punya anak, kemarin dapat ilmu ini. Iya, bisa harus bisa diterapkan kalau melekat ya. Iya. Harusnya melekat dong. Iya, karena kan penyampaiannya juga sangat detail, rinci. Betul. Terus tidak terlalu tegang ya kita menyampaikannya juga. PKB dari Kedurang Ulu. Halo Kak. Boleh bergabung nanti Kak kalau misalnya mau jadi narasumber, bisa bergabung di podcast kita. Nanti kita susun kapan waktunya. Nanti kita sharing-sharing. Iya,
kita sharing-sharing tentang Gati juga boleh nih Kak. Iya. Bapak-bapak teladan. Kita break dulu atau lanjut nih Kak? Boleh break dulu ya. Kita break dulu. Kembali lagi bersama podcast Suara Bangga Kencana. Kan tadi kita sudah membahas banyak hal nih Kak. Iya. Nah, kita sebagai orang tua juga pasti memiliki kesalahan dalam memberikan stimulasi bahasa terhadap anak kita ini tadi. Nah, sebagai orang tua, apa sih yang harus kita hindari dalam kesalahan-kesalahan dalam mengajari anak kita dalam stimulasi bahasa ini tadi, Kak? Tadi sama seperti pertanyaan yang ditanyain sama Kak Sangsaka tadi ya. Iya, Kak Sangsaka Jadi nonton terus. Kesalahan yang perlu dihindari itu apa? Jangan sampai kita membiarkan anak kita bermain gadget terlalu lama. Jadi benar yang disampaikan oleh Kak Heni tadi bahwa kita tuh harus membatasin ya Kak ya. Iya, harus membatasi. Kita harus membatasi anak kita bermain HP. Misal dia dalam satu hari itu bermain HP 1 jam aja nak gitu, atau 2 jam maksimal lah ya 2 jam. Terus kita sebagai orang tua juga harus memberikan arahan, terus memberikan semacam kayak aturan nih di rumah kalau misalnya anak itu dalam sehari itu boleh menggunakan gadget selama 1 jam. Nah, 1 jam itu memang digunakan untuk gadget ini sendiri bermain. Silakan menggunakan gadget 1 jam, tetapi tetap harus diawasi ya Kak ya, tetap. Jangan sampai dibiarkan sendiri, karena tadi kalau anak-anak udah dibiarkan main HP sendiri, dia kebanyakan diem deh gitu. Iya, betul. Dia aja nggak ada, jadi tata cara bahasa dia tuh benar-benar nggak ada peningkatan. Dia fokusnya ke HP. Mungkin ucapan-ucapan yang dia bisa lontarkan itu hanya ucapan-ucapan yang ada di games. Misal kayak kalau permainan Mobile Legends tuh mungkin dia hanya bisa mengucapkan kalimat yang ada di games itu gitu. Karena jarangnya komunikasi terhadap teman-temannya tadi ya Kak ya. Benar. Nah, kemudian kesalahan juga yang perlu dihindari kita sebagai orang tua nih ya Kak. Kita tuh jangan ngejudge anak kita atau jangan menertawakan anak kita. Misal anak itu kan sering lucu-lucunya gitu ya, kayak membahas ngomong durian, mungkin dia plesetin jadi dulian karena dia nggak bisa ngomong R. Nah, jangan kita ketawain, jangan kita nggak bisa ngomong durian gitu. Nanti anak-anak kita malah jadi takut, jadi nggak berani gitu jadi menambah kayak kosakata baru. Malu mungkin ya kayak. Aku kemarin diketawain sama ibu, nggak mau lagi ngomong tuh gitu. Jadi dia berpikiran seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memberikan semangat ya Kak ya, kalau misalnya anak kita belum bisa mengatakan piring, diajarin bukannya tambah diplesetkan kayak piling. Nah, kayak gitu kan, ambilkan dulu piling. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita sudah mengajari anak kita salah dalam menyebutkan sesuatu, pasti anak kita itu akan mengikuti. Dan kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak membenarkan bahasa anak ini tadi, sampai dewasa pun dia akan menyebutkan itu ya Kak ya. Itu harusnya kita luruskan sebagai orang tua. Nah, kemudian kita tuh kurang memberi waktu untuk mendengarkan cerita anak tuh. Mungkin ibu-ibu di luar sana ada yang kayak gitu. Misal anaknya pas mau tidur mau cerita, "Bu, tadi aku di sekolah gini-gini loh." Tapi ibunya cuek aja, ayahnya cuek aja, nggak mau ngedengerin. Nah, ini merupakan salah satu kesalahan kita nih. Kita sebagai orang tua, kesalahan kita di sini, kita nggak mau dengerin anak kita bercerita gitu. Harusnya kita sebagai orang tua kan kayak antusias nih, aduh anak saya mau cerita ini nih, saya siap nih dengerin gitu. Jadi harusnya orang tua itu juga harus menjadi pendengar yang baik nih untuk anak kita ya Kak ya. Apalagi kalau misalnya anak kita usia-usia 6 tahun ini kan masih usia-usia TK PAUD ya Kak ya. Jadi mungkin banyak nih temuan-temuan di sekolahnya. Mungkin ada bahasa apa sih yang baru didapatkan dibawa ke rumah. Nah, kita sebagai orang tua, kalau misalnya anak kita bercerita, mungkin bercerita tentang
yang didapatkan di sekolah ini tadi bercerita dengan kita, jadi kita harus mendengarkan kalau misalnya dari cerita anak kita itu tadi ada yang melenceng nih. Nah, kita sebagai orang tua harus membenarkan tadi, meluruskan ya Kak ya. Ya. Karena kebanyakan apalagi kalau misal udah sekolah, anak-anak kita tuh kalau udah gabung nih sama teman-temannya pasti dia dapat kata-kata baru, kalimat baru yang Iya, mungkin betul. nggak layak untuk didengarkan. Bener nggak Kak? Iya, betul Kak. Jadi kalau misalnya nih kita sebagai orang tua mendapatkan cerita dari anak kita yang kata-katanya itu artinya kotor, nggak boleh diucapkan. Nah, kita sebagai orang tua harus bilang, "Nak, kata-kata itu nggak baik diucapkan, Iya, benar. nggak boleh gitu." Iya. Kita sebagai orang tua juga harus benar-benar selektif ya Kak dalam Iya. kayak mendampingi anak kita dalam masa pertumbuhan. Karena berulang-ulang kali nih saya katakan bahwa di usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa emas Iya, anak masa sebuah emas hati. anak ya Kak ya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua melewatkan hal itu gitu. Betul, karena itu sangat penting untuk masa depannya. Benar. Apa sih, mau kemana gitu Iya, kan. benar. Sudah panjang lebar nih Kak. Udah lama banget nih ya. Iya, mungkin kita baca komen dulu nih. Oke. Ini podcast apa ya? Nah, mungkin Kak Weiwei ini baru bergabung di podcast kita. Ini judulnya Stimulasi Bahasa untuk Anak Usia Dini, Kak. Iya, Kita selalu nge-live, kita usahakan setiap hari Senin, Selasa, dan Jumat. Iya. Nah, untuk kakak yang baru bergabung, boleh nih kalau misalnya mau menambah wawasan, kita ada podcast tentang GATI, tentang gizi ibu hamil, terus tentang pengasuhan responsif, stimulasi anak usia dini. Nah, bisa bergabung di podcast kita, podcast Suara Bangga Kencana yang ada di Balai Penyuluh KB Kecamatan Kedurang Ilir ini, Kak. Benar. Bisa sharing-sharing juga, Iya, berbagi betul. cerita. Berbagi cerita juga boleh. Kalau misalnya lama nih nungguin kita kapan sih nge-live, Iya. bisa langsung di chat pribadi kita atau Iya. misalnya nanti kita kirim Kak Weiwei ini kirim ke email kalau ke misalnya untuk bertanya. Ya, benar sekali. Atau bisa gabung live juga boleh. Iya, kalau misalnya Kak Weiwei mau menambahkan atau misalnya mau berbagi cerita, nanti boleh ikut live kita. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Duh, banyak ya ternyata cuy. Iya. Tadi terakhir, ini yang paling terakhir nih Oke, Kak. paling terakhir nih teman-teman. Kesan dan pesan nih untuk yang sedang nonton podcast ini tentang stimulasi bahasa untuk anak usia dini ini tadi apa Kak? Oke, jadi kesan dan kesan ya untuk teman-teman yang di rumah, mungkin teman-teman ada nih yang belum menikah yang lagi menonton atau bahkan ada ibu dan ayah yang lagi menonton di sini. Jadi kita sebagai calon atau sebagai orang tua benar-benar harus selektif ya dalam masa proses tumbuh kembang anak. Jadi kita sebagai orang tua juga harus benar-benar memperhatikan, apalagi di usia 0 sampai 6 tahun itu harus benar-benar kita dampingi pola pengasuhannya. Jangan sampai kita sebagai orang tua terlena, berkarir boleh, tapi jangan sampai kita mengesampingkan hal ini gitu. Wah, sangat menginspirasi sekali ya Kak ya. Nah, mungkin podcast kita pada siang hari ini menjelang sore nih, kita akhiri dulu ya Kak ya. Nanti kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya yang pastinya kita akan memberikan informasi-informasi yang menarik lainnya ya Kak ya. Dan kita juga nanti ada narasumber yang gak kalah inspiratif juga gitu kayak. Selanjutnya Dengan kita tema-tema juga yang jauh lebih menarik iya, tentunya ya, Kak. temanya juga pasti yang lebih menarik dan kekinian. Benar banget. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung live pada
hari ini, jangan lupa tetap tonton kita dan saksikan keseruan-keseruan kita. Ya. Kita di sini bukan mengajari, tapi kita bisa lebih ke sharing-sharing ya Kak ya. Teman-teman bisa komen, bisa ngasih masukan kalau Iya, misal boleh. kita salah. Mungkin kita sudahi saja ya Kak live kita pada Iya. siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Cindi karena sudah memenuhi undangan kita pada podcast Suara Bangga Kencana pada kali ini. Iya. Semoga Kak Cindi nggak bosan ya Iya. Kak ya datang ke sini. Harusnya nggak bosan dong. Iya, harusnya Ini nggak udah- bosan ya Kak ya. Udah jadi salah satu Rutinitas. channel favorit ini. Iya, harus jadi nomor 1 ya Iya, Kak ya. benar. Tuh teman-teman biar nggak ketinggalan juga boleh dibantu follow-follow ya Kak. Iya, yang sudah bergabung terima kasih. Saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan. Kembali lagi bersama podcast Suara Bangga Kencana di lain waktu. Bye-bye.